Jadi ini bahan diskusi yang nanti bisa Pak Santani pakai untuk diskusi dengan siapapun ya. Memang basisnya organisasi massa ya. Bahan ini kita buatkan untuk membuka mata atau eye opener supaya teman-teman yang mempunyai organisasi besar itu mendapatkan ide bagaimana meleverage atau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada karena organisasinya besar sekali. Walaupun strukturnya di dalamnya ada dan rapi, tapi biasanya chaos karena organisasinya besar, di mana membernya biasanya puluhan juta. Kalau NU itu dibilang di atas 100 juta. Kalau Muhammadiyah katanya antara 30 sampai 40 juta. Nah, mungkin ada organisasi lain, baik berbasis agama yang lain, misalkan Nasrani, baik Katolik maupun Kristen, Protestan, atau mungkin Buddha, Buddhis, Hindu, atau juga mungkin organisasi berbasis ras ya, seperti yang kemarin pengusaha Tionghoa, ya, mungkin pengusaha Melayu, kalau di Malaysia ada tuh pengusaha Bumi Putra, dan sebagainya. Ini bisa menjadi approach yang generik sebetulnya. Nah, kalau kita bicara Muhammadiyah, ini tercatat di dalam ADART mereka, ya, bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran. Ini semua teksnya versi Muhammadiyah, jadi saya hanya ngopi aja, saya tidak membuat dari nol. Dan disebutkan berasaskan Islam. Ya, jangan ditanya ini Islam yang mana gitu ya. Nah, maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, di luar konteks ini, kalau saya baca di Wikipedia dan beberapa history, itu disebutkan, kan Muhammadiyah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan kan orang Jawa ya. Gitu. Nah, di Jawa itu kita tahu peran Wali Songo itu memperkenalkan ajaran-ajaran Islam melalui budaya, banyak sekali melalui budaya, ya, baik misalkan tari-tarian, wayang golek, wayang kulit, ya, nyanyi-nyanyian, ya, macam lir-ilir dan sebagainya, itu dipakai oleh para Wali Songo untuk memberikan pesan dan ajaran Islam. Nah, tapi karena waktu transisi itu masih ada orang-orang yang animisme, sehingga banyak orang mungkin ya di Jogja maupun di Jawa itu nyampur anduk antara yang betul Islam sama yang masih animisme atau Jawanisme. Ya. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa orang merasa perlu membuat gerakan atau mengajarkan Islam yang sesungguhnya. Islam yang se-Islam-Islamnya, yang murni, tidak tercampur dengan kultur atau tradisi, apalagi yang sifatnya bertentangan dengan Islam. Ya. Nah, muncullah ini gerakan namanya Muhammadiyah. Usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah untuk mengenalkan Islam yang sesungguhnya, maka jalur yang dipakai bukan sekedar syiar macam jamaah tabligh gitu, yang keliling masjid atau keliling komunitas, tapi melalui pendidikan. Usaha Muhammadiyah lainnya diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam penyelenggaranya diatur dalam ART. Dan semua penanggung jawab amal usaha program ini adalah pimpinan Muhammadiyah. Ketika ini dibentuk pun mungkin mereka juga tidak berpikir akan begitu banyak lembaga lain ya di dalam Muhammadiyah, tapi seyogianya semuanya tetap bermuara kepada pimpinan Muhammadiyah ya, apapun lembaganya. Nah, ini masuk bahan dari saya. Jadi organisasi besar ini dengan puluhan juta anggotanya ini secara klasik mempunyai isu, misalkan menetapkan mana anggota, mana bukan anggota, itu dulu yang awal. Lalu kalau udah jadi anggota, apa manfaatnya? Gitu kan? Kemudian bagaimana terjadinya abuse dari keanggotaan? Ya kan? Ada yang menyalahgunakan keanggotaan, ya kan? Kalau itu ada benefit, maka yang bukan anggota pura-pura jadi anggota untuk mendapatkan benefit, ya kan? Atau yang cinta betul, tetapi karena malas ngurusin keanggotaan, jadi seolah-olah bukan anggota resmi. Jadi banyak sekali isu mengenai keanggotaan ini, membership. Nah, kalau nanti bisa dimunculkan
apa benefit menjadi anggota dan tidak, maka pelan-pelan akan makin clear bahwa mereka-mereka yang punya perhatian, mereka-mereka yang memang ingin menjadi bagian dari gerakan ini, maka secara sadar akan mendaftar menjadi anggota, melegitimasi diri sendiri menjadi anggota, dan berpartisipasi sebagai anggota. Nah, bayangkan bagaimana NU mengelola ratusan juta maupun Muhammadiyah mengelola hampir 40 juta anggotanya. Karena definisi anggota juga agak rancu. Belum lagi nanti kalau suaminya Muhammadiyah, apakah si suami itu membawa keluarganya atau hanya si suami sebagai, si bapak sebagai diri sendiri. Ya. Kan kalau di NU kadang-kadang kalau bapaknya ikut NU seolah-olah sekeluarga NU. Jadi kalau ada acara-acara misalkan pemuda NU ya seperti Ansor, maka anaknya yang laki-laki seolah-olah otomatis menjadi Ansor gitu ya. Nah, jadi biasanya isu klasik di organisasi yang besar itu adalah masalah keanggotaan. Yang kedua, masalah interaksi ya, komunikasi dan interaksi. Bagaimana dia bisa menjangkau seluruh anggotanya? Bagaimana anggota yang puluhan juta itu yang sifatnya masih potensi bisa konkret menjadi sesuatu yang nyata untuk kepentingan organisasi maupun kepada bangsa dan negeri ini. Gitu. Jadi koneksi dan interaksinya itu susah sekali dibangun. Gitu. Belum lagi pesan dari pimpinan pusat, entah dimanapun lokasinya, ke wilayah, ke setiap provinsi, lalu ke cabang, setiap kota, lalu cabang ke ranting. Ya, bagaimana pesan yang simple, yang mudah, itu bisa disampaikan ke seluruh anggota sampai yang paling bawah. Nah, idenya adalah bahwa jumlah handphone di Indonesia itu kalau tidak salah sudah 1,5 atau 1,8. Artinya satu penduduk Indonesia itu sudah mempunyai handphone kedua. Ya, kalau nggak salah begitu. Jadi sudah melebihi 1 rasionya. Nah itu artinya mobile phone, apapun kualitasnya, baik yang sekedar telepon yang lama, versi lama, ya, baik atau dengan yang smartphone. Nah, maksudnya environment digital itu sudah hadir di Indonesia, gitu ya, sudah cukup lama. Dan mungkin even dibandingin Singapura aja, kadang-kadang kita tuh lebih maju dan lebih bebas ya, dibanding Singapura. Karena kalau di Singapura itu untuk bisa beli SIM card itu, apalagi orang asing itu harus pakai paspor. Ya. Beli SIM card kedua itu sudah dipertanyakan, buat apa SIM card kedua? Ya. Kita beli SIM card untuk tablet itu juga dipertanyakan gitu. Karena apa? Karena pemerintah Singapura sejak awal banjirnya mobile phone ingin memastikan komunikasi, kemudian semua pesan-pesan melalui handphone atau tablet itu teridentifikasi. Sehingga kalau ada orang yang mengupload konten yang menyalahi hukum negara itu, maka dengan mudah dilacak. Oh, ini punyanya si A, ini punyanya si B, sehingga dengan mudah bisa diproses hukum. Ya. Jadi Singapura itu sangat lebih ketat. Sama juga dengan Jepang, itu luar biasa ketatnya itu untuk bisa punya SIM card, untuk bisa punya beberapa SIM card itu sangat ketat, ya nggak sembarangan. Kalau di Indonesia enggak. Sebelum pendaftaran SIM card kan kita mau punya 10 pun silakan aja gitu kan. Kita beli kartu perdana silakan aja ya. Kartu perdana 10 mau dipakai gimana terserah gitu. Sampai kemarin akhirnya Kominfo memastikan bahwa semua warga harus mendaftarkan SIM card-nya. Nah itu menurut saya di Asia, Indonesia dengan adanya seperti Gojek itu memacu industri kreatif luar biasa. Sehingga akhirnya banyak mobile apps lainnya muncul, ya termasuk yang cukup besar itu kita tahu, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka, ya, dan sebagainya. Akhirnya masyarakat secara umum sudah terpapar dan biasa menggunakan paling nggak yang kita sebut mobile apps ya, atau online business, ya, secara umum online business. Nah, bagaimana ini bisa kita pakai juga untuk memanage dan mengoptimalkan potensi yang ada di suatu organisasi. Nah, ekosistem digital itu adalah suatu medium atau wahana virtual.
Jadi bayangkan Gojek itu untuk bisa mendapatkan 1 juta subscriber aja itu butuh lebih dari setahun itu untuk bisa mendapatkan 1 juta. Nah, kalau NU dan Muhammadiyah menyiapkan ini, menyediakan ini, maka dalam hitungan bulan mungkin bisa lebih dari 10 juta atau 15 juta atau bahkan mungkin sampai 30 juta ya, dalam 6 bulan atau setahun sudah tercapai gitu. Nah, itu semua terjadi karena keanggotaan tadi itu dibangun dengan dukungan teknologi sistem informasi yang sekarang juga lebih mature, lebih efisien, lebih mature. Ya. Dan ekosistem ini berisi seluruh warga Muhammadiyah ya, untuk segala tingkatan dengan stakeholders lainnya. Nah, definisi stakeholders ini loose ya, agak bebas ya. Misalkan itu partners, governments, atau siapapun yang dianggap sebagai pemangku kepentingan terhadap Muhammadiyah. Kemudian apa gunanya gitu? Dengan dibangunnya ekosistem digital ini, maka akan dimungkinkan terjadinya interaksi, ya. Interaksi dan komunikasi sesama warga, warga Muhammadiyah sebagai anggota maupun dengan para pemimpin dan ulama. Nah, bayangkan di dalam suatu mobile app seperti Gojek, Grab, atau Traveloka, ujuk-ujuk di sana muncul 40 juta anggota, sehingga sesuai dengan protokol, kalau pengurus pusat ingin menyampaikan sesuatu, entah itu berupa informasi, atau pengumuman, atau positioning, atau itu soal adwis, atau itu fatwa, maka dia tinggal tulis dalam hitungan detik, informasi itu langsung menyebar ke seluruh anggotanya. Sama juga dengan misalkan mereka yang duduk di wilayah, misalkan wilayah Jawa Barat. Bagaimana yang Jawa Barat sendiri ingin mempunyai interaksi dan komunikasi dengan para anggotanya di bawah, maka Jawa Barat sebagai wilayah Jawa Barat, dia bisa membroadcast informasi, message, pengumuman, dan sebagainya, hanya untuk mereka yang terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah Jawa Barat. Bisa saja orang tadi, anggota Muhammadiyah Jawa Barat tadi, ternyata lagi kerja atau lagi ada tugas, atau malah sudah pindah mukim ke Aceh, atau ke Padang, atau kemana. Tapi karena secara struktural dia masih terregister di Jawa Barat, maka dia tetap memperoleh message tadi. Ya. Kalau lama-kelamaan message tadi tidak relevan buat dia, maka dia bisa merubah registrasi organisasinya dari Jawa Barat. Misalkan dia tadinya di Sumedang, dia pindah ke Padang, dia memindahkan pendaftaran atau organisasi ikatannya ke Muhammadiyah di Padang. Ya, supaya message dan informasinya itu lebih relevan dengan locality dia yang baru. Ya. Jadi yang Jawa Barat atau wilayah itu juga mempunyai sesuai dengan protokol komunikasi, mempunyai hak dan kesempatan untuk bisa berdialog dengan warga di Jawa Barat. Nah, cabang, misalkan tadi Kota Sumedang. Kalau cabang di Kota Sumedang juga ingin atau punya sesuatu, maka secara protokoler dia bisa menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan warga Muhammadiyah di Sumedang. Nah, situasinya sama, yang tadinya di Sumedang dia lagi di Jakarta atau lagi tugas kemana, maka informasinya akan sampai. Kemudian yang di ranting, yang mungkin anggotanya 40-50 orang gitu ya, setingkat kelurahan atau kecamatan, sama. Kalau dia ingin ada program-program pengajian, ada program-program kegiatan tertentu, maka dia bisa broadcast, dia bisa sampaikan message, dia bisa menerima masukan, feedback dari anggotanya, gitu ya, langsung dan sifatnya personal. Nah, ini semua terjadi dengan asumsi ekosistem digital ini terbangun. Nah, hanya ada 2 level ini. Ekosistem digital yang sangat personalized duduk di smartphone atau dia duduk di web, di suatu web, ya, website. Ya. Karena kita akui banyak juga warga yang mungkin punya handphone tapi tidak smartphone, ya, atau smartphone-nya performance-nya kecil, low performance, sehingga tidak bisa instalasi aplikasi-aplikasi yang ajaib-ajaib termasuk ini, atau dia mesti memilih karena memorinya nggak cukup, dan sebagainya. Atau sebagian, baik itu sebagian kecil atau besar, yang tidak ada akses ke atau tidak mau menggunakan handphone sehingga dia hanya menggunakan internet, komputer dengan internet, dan mungkin sebagian lagi saya nggak tahu besar atau kecil masyarakat yang tidak punya akses baik ke komputer maupun ke handphone.
Padahal dia juga sebagai anggota Muhammadiyah yang harus dijamah, yang harus dikoneksikan, harus dikelola juga. Nah itu linknya harus dibangun antara ekosistem digital sama ekosistem yang manual. Jadi ekosistem digital ini perlu dibangun ya, dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi untuk syiar Islam, untuk mobilisasi umat, pembangunan ekonomi, dan secara umum kemaslahatan umat. Ya. Nah ini contoh fisikalnya ya, bahwa Muhammadiyah dia ada struktur, ada vertikal maupun horizontal di dalam Muhammadiyah. Secara locality dia bisa di dalam NKRI, di Indonesia. Ya. Dan saya juga yakin banyak orang-orang Muhammadiyah yang duduknya di global, baik karena sedang tugas, sedang project, maupun sudah berpindah ke suatu negara, maka pasti ada perwakilan-perwakilan Muhammadiyah di beberapa negara yang juga perlu dijamah atau dijalin komunikasinya. Tujuan dan manfaatnya apa? Ya, pertama untuk penyebaran informasi yang lebih cepat, terarah, dan terstruktur. Nah, kadang-kadang harus mengikuti jenjang organisasi. Ya. Jadi jangan sampai juga berita dari wilayah Jawa Barat nyebrang gitu kan sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Mungkin itu hanya pas dan layak. Tapi kalau pesan itu ternyata bisa juga pesan yang sama disampaikan di Jawa Timur atau pesan yang sama disampaikan di Sumatera Barat, maka di wilayah masing-masing tinggal copy message tadi untuk disebarkan di wilayah masing-masing. Ya. Karena kalau enggak, handphone kita nih kalau kita jadi member Muhammadiyah bisa berisi kan. Ada pesan dari ranting, ada pesan dari cabang, dari wilayah, dari pusat. Jadi kalau itu notifikasinya ada suara bisa dingdong setiap saat itu. Jadi traffic mengenai penyebaran informasi juga harus dikelola, nggak bisa sembarangan. Kemudian didesain supaya bisa ada interaksi dari semua tingkatan. Ya, maksudnya kalau saya sebagai anggota yang paling bawah, ya, kemudian saya punya masukan, punya feedback, atau saya punya pertanyaan atau punya kritik, nah itu harus disediakan salurannya. Ya, apakah itu dalam suatu forum, apakah itu direct message ke pengurus di tingkat di atasnya, gitu ya. Tapi karena saya orang bawah, mungkin nanti sesuai dengan protokol, mungkin saya tidak bisa langsung ke pusat itu. Jadi pesan itu harus berjenjang. Itu misalkan. Atau ada sesuatu yang sifatnya emergency, bisa saja dibuatkan channel crossing organisasi ya. Jadi menembus batas organisasi, maka informasi-informasi yang sifatnya emergency bisa langsung misalkan ke pusat gitu ya. Misalkan situasinya dalam bencana alam, situasi lagi chaos, terjadi peristiwa 98 misalkan, ya, wah itu terlalu banyak hoax dan banyak informasi yang nggak benar. Ya. Sebaliknya juga banyak warga dan stakeholder Muhammadiyah misalkan yang ingin memberikan masukan supaya Muhammadiyah bisa ambil posisi dan bisa melakukan sesuatu yang konkret. Ya. Bayangkan di situasi 98 kalau terjadi lagi itu gimana. Ya. Kemudian juga dipakai untuk menggerakkan kerjasama, ya, baik untuk kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, maupun perekonomian. Apapun kerjasama itu. Nanti detailnya kita bahas lagi. Lalu mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya organisasi. Aset itu bisa aset fisik, bisa itu berupa tanah, gedung, perkantoran, pasar, masjid, sekolah, gedung perkantoran, gedung apapun yang sifatnya aset, bisa perkebunan, bisa konsesi perhutanan, pertanian, peternakan, ya, semua aset. Ya, termasuk juga aset bergerak, ya, kendaraan, dan sebagainya. Nah, sumber daya adalah baik keuangan juga manusia. Bagaimana semua ini dioptimalkan. Kemudian, bagaimana Muhammadiyah bisa memainkan peran strategis baik di Indonesia maupun di global. Ya. Pasti ada keinginan juga bahwa Muhammadiyah ini merepresentasikan komuniti Islam yang madani, gitu ya. Atau dia akan menjadi enabler untuk mencapai Islam yang madani. Seperti apa? Harusnya kalau saya jadi ulama dan pemimpin Muhammadiyah, ya saya ingin membuat Muhammadiyah sebagai contohan. Ini loh yang namanya masyarakat madani yang dicita-citakan oleh Rasul dulu seperti ini. Lalu kita ciptakan dengan situasional yang lebih modern sekarang.
Jadi banyak cerita juga kan, ada beberapa orang yang sudah mencoba berbagai macam agama, lalu akhirnya belajar Islam, tapi dia tidak mendapatkan contoh kehidupan Islam yang madani itu seperti apa gitu. Jadi ketika dia ke Madinah, dia ke Mekah pun dia tidak menyaksikan kehidupan masyarakat madani yang dia pikirkan dan dia pelajari, yang dia bayangkan, yang pernah dicapai oleh Rasul. Ya, dan sebagian orang bilang Indonesia adalah contoh dari pencapaian masyarakat madani, di mana Islam adalah mayoritas. Kemudian ya bagaimana berpartisipasi aktif ya, membangun bangsa secara umum. Jadi kalau NU itu lebih jelas dampaknya baik di politik maupun di kabinet. Ya. Jadi di kabinet itu hati-hati sekali itu untuk bisa menempatkan peran NU. Sedangkan Muhammadiyah dari zaman dulu seolah-olah areanya itu pendidikan gitu, kalau di kabinet. Nah itu kemarin sempat dianulir kan dengan adanya Nadiem yang masuk, ya, kemudian ya Pak Jokowi di kabinet terakhir main catur ulang lah mengenai siapa perannya apa gitu kan. Nah kalau dalam konteks konkret Muhammadiyah apa partisipasi aktif yang ingin disumbangkan buat negeri ini? Kalau dari awal itu pendidikan, ya, dan terbukti memang pendidikan Muhammadiyah itu bagus, seperti ceritanya Bang Santani juga, ya sudah, kita malah Muhammadiyah itu malah harus lebih komit dan apa namanya, membuktikan gitu bahwa apalagi negara sekarang tagline-nya adalah pembenahan sumber daya manusia ya, maka itu udah pasti nggak bisa lepas dari pendidikan. Membangun ekosistem digital, kalau mau dijelaskan dengan lebih simpel adalah memfasilitasi terjadinya pembenahan di identitas dan demografi. Ya. Bahasa Inggrisnya ini kan identity and demografi. Kemudian dalam bahasa Indonesia memastikan terjadinya koneksi, baik rakyat yang di bawah, anggota yang di bawah, dengan struktur yang berjenjang di ranting, cabang, wilayah hingga pusat. Ya, terjadi koneksi secara digital. Kalau koneksinya sudah terjadi, maka bisa dibangun jalur komunikasi. Ya. Jadi identity and demografi, connection atau koneksi, lalu communication atau komunikasi. Kalau komunikasi sudah ada, baik itu satu arah atau dua arah, maka akan bisa dibangun yang namanya interaksi, berinteraksi. Apakah sifatnya masih dialog, tanya jawab, sifatnya responsif, reaktif, atau sudah responsif. Nah, interaksi-interaksi ini tadi, baik di area sosial, area Islamik, ya, atau juga bisa diarahkan ke komersial, sehingga bisa diarahkan menjadi suatu transaksi. Ya. Baik itu transaksi perdagangan, jual beli yang umum, transaksi donasi untuk sifat-sifat bantuan sosial, transaksi yang sifatnya kerjasama. Ya. Ini tingkatannya. Nah, semua koneksi, komunikasi, interaksi, dan transaksinya menjadi snowball, membesar, maka dipastikan itu akan terjadi continuity. Jadi jangan sampai ada suatu komunitas yang sudah dibangun di dalam ekosistem ini, misalkan jual beli, ternyata umurnya cuma 6 bulan, habis itu mati. Ya, sehingga interaksi dan transaksinya untuk konteks dalam jual beli mungkin cuma 6 bulan, habis itu mati karena tidak ada motornya, tidak ada manfaat yang terjadi, yang terciptakan di situ, dan sebagainya. Ya, sehingga dalam aspek continuity ini harus diperhatikan mekanisme atau situasi snowball harus terjadi. Ya, makin membesar, makin dalam, dan makin erat di dalam ekosistem digital. Nah, biasanya kalau itu sudah terjadi, maka akhirnya itu menjadi memiliki ya, ownership. Ya. Contohnya hari ini gitu kan, kalau di handphone, yang paling gampang kalau handphonenya mati aja kita udah kelabakan, karena handphone itu udah menjadi setengah nyawa kita. Gitu. Handphonenya nyala, nggak ada internet, nggak ada wifi atau baterainya low, kita sudah khawatir. Nah, kalau ada aplikasi, ada solusi seperti misalkan Grab maupun Gojek dengan segala macam fiturnya, baik untuk transportasi, untuk belanja, pesan makanan, delivery dan sebagainya. Dan itu udah menjadi sesuatu yang mendarah daging, ya akhirnya menjadi necessity ya, menjadi sesuatu yang mendasar sekali. Dan akhirnya kita merasa memiliki.
Jadi kalau ada apa-apa dengan Gojek, kita juga ikut khawatir. Jangan sampai Gojek collapse atau Grab collapse, maka kehidupan sehari-hari kita bisa terganggu. Nah, ini beberapa buzzword atau tagline sehubungan dengan ekosistem digital. Ya. Sekali lagi adalah merapikan identity dan akan mendapatkan demografi, menjamin terjadinya koneksi, koneksi menjadi dasar untuk komunikasi, ditingkatkan menjadi suatu interaksi yang looping. Interaksi ini bisa dikonkretkan menjadi transaksi, baik untuk ekonomi maupun kegiatan lainnya. Ya. 1-5 ini dilakukan berulang-ulang dan menyebar, meluas, maka diharapkan itu menjadi suatu environment yang continuity, yang bersambung, bersinambungan, dan akhirnya semua anggota dan masyarakat di dalam ekosistem ini memiliki environment digital ini, sehingga ekosistem ini akan bertumbuh baik secara ordinary maupun bertumbuh dengan adanya beberapa akselerator. Jadi yang selama ini anggotanya ngaku-ngaku Muhammadiyah tapi nggak pernah punya identitas, maka dibikin mudah, baik dengan mobile apps maupun dengan website, dibikin mudah untuk mendaftar, melegitimasi dirinya sebagai anggota dengan segala macam hak dan kewajiban. Ya. Nah, kalau dengan aplikasi mobile, harusnya itu menjadi lebih mudah sekali dan lebih lengkap. Jadi kalau daftar pakai web, itu kadang-kadang kita cuma dapat data virtual, data digital seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, profesi, kemudian mungkin keluarga kalau bisa dimasukkan, kemudian alamat tadi ya secara umum. Nah, alamat kalau alamatnya juga bagus, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi dan negara, maka kita sebetulnya juga sudah mendapatkan perkiraan lokasi dia. Tapi kalau dengan handphone, foto dirinya ya close up maupun foto rumah atau foto identitas lainnya itu bisa di-tag dengan lokasi, ya, maka exact location dari si orang tadi bisa tercatat di dalam sistem. Sehingga nanti kalau dalam ada situasi yang memerlukan mobilisasi, baik itu dalam situasi emergency, ya, kebencanaan alaman, atau mobilisasi dalam rangka gerakan sosial, maka lokasi si anggota tadi itu bisa dengan mudah memberikan masukan kepada koordinator ya mengenai berapa terdampak atau berapa orang yang bisa digerakkan dari suatu daerah tertentu. Nah, dengan demografi tadi akan muncul nih Pak statistik. Ya. Jadi termasuk juga ini akan memberikan manfaat baik untuk ranting, cabang, wilayah. Sebetulnya anggota dia yang sudah terdaftar, yang memang punya potensi yang bisa digerakkan tuh seperti apa sih? Apakah golongannya tuh golongan tua semua seperti kita atau seperti saya yang umurnya mungkin di atas 50 tahun semua? Loh ini kok yang ABG sama anak mudanya malah nggak ada nih. Gitu kan? Jadi bisa dilakukan upaya pembaruan keanggotaan, ya, mengejar anggota-anggota muda untuk segera ikut terdaftar, mendaftarkan diri sehingga profil dari organisasi itu akan makin clear gitu. Ya. Bisa saja karena memang di suatu daerah, suatu ranting isinya orang-orang tua semua, nggak ada anak mudanya sudah merantau. Jadi bisa jadi di suatu daerah itu yang paling muda umurnya 50, gitu ya. Yang paling tua umurnya 80, bisa jadi. Gitu. Itu adalah fakta yang justru harus bisa dievaluasi kalau ada apa-apa dengan suatu daerah tertentu. Kemudian dari demografi yang bagus, maka bisa dibaca nanti bahwa organisasi ini tumbuh berkembang secara biologis, ordinary, ya, tumbuh berkembang dan arahnya bagus, ya, piramidanya bagus, atau yang tumbuh berkembang itu orang yang tua, yang anak mudanya makin mengecil malah. Jadi seperti diamond, ya, seperti berlian kebalik, seperti berlian. Itu jadi isu besar itu, seperti Jepang, kelompok produktif atau tenaga kerja produktif itu sangat kecil dan dia menyumbangkan pajak maupun pensiun yang sebagian menopang umur yang lebih tua, itu umur yang lebih tuanya lebih banyak. Jadi modelnya diamond. Wah itu luar biasa menjadi isu besar dalam kenegaraan di Jepang. Jadi hal yang sama juga seperti ini Muhammadiyah.
Kalau ternyata profilnya udah seperti diamond, seperti berlian begitu, wah itu bahaya. Harus dilakukan usaha untuk mendapatkan anggota muda. Kemudian dari pendaftaran identitas saja, langsung nanti kita dibuatkan koneksi. Karena koneksi tadi nanti bisa diukur apakah yang mendaftar itu kebanyakan melalui website, ya. Maka kalau ada pesan, larinya biasanya ke arah email atau chatting ketika dia lagi online. Ya. Sedangkan kalau koneksinya atau membershipnya itu melalui handphone, maka koneksinya lebih personal, ya, bisa langsung direct. Ya. Jadi antara email, chatting, dan pesan-pesan lainnya yang bisa diberikan direct. Ya. Apakah SMS atau WA dan sebagainya. Jadi koneksi ini tergantung profil dari si membership tadi. Ya. Mana yang website web-based, mana yang mobile-based. Itu akan merubah cara kita berkoneksi dan berkomunikasi. Kalau koneksinya sudah ketahuan, maka komunikasinya bisa dilakukan apakah dalam konteks penyampaian berita, pesan, pengumuman, ya, termasuk juga penyebaran buletin, majalah digital. Jadi saya lihat beberapa cabang atau wilayah di Muhammadiyah ini ada yang cukup aktif, punya website sendiri, ada berita-berita aktivitas mereka, termasuk memasukkan digital magazine, ya, digital bulletin yang bisa di-download. Gitu, ya. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan dalam ekosistem digital. Ya, misalkan setiap Jumat ada apa namanya? Namanya apa itu ya? Bahan bacaan sebelum sholat Jumat atau memang selalu dibagi di setiap hari Jumat. Maka setiap minggu bahan itu bisa didistribusi melalui ekosistem digital ini. Ada yang bisa dikirim langsung ke email, ada yang bisa dikirim ke pesan pribadi seperti WhatsApp, Telegram, Signal, kalau itu dibuka, atau duduk di mobile apps, sehingga anytime dia bisa buka di situ, nggak perlu download untuk mengirit memori dan sebagainya. Kemudian interaksi. Nah, bisa dibuatkan forum-forum. Jadi kalau kita evaluasi ya, website 10-15 tahun yang lalu, ketika kita mengenal website, itu banyak sekali tuh dibuatkan dengan, kita sebutnya buletin. Itu biasanya forum. Jadi kalau pernah ikutan forum anggota Avanza, ya, pemilik Avanza, owner Mercedes, owner apa namanya Peugeot, owner BMW, itu bikin website dan bikin forum-forum. Nah, forum ini kita juga bisa bikin mungkin dengan metode yang lebih terbaru. Ya. Forumnya terserah, ada yang levelnya nasional, ada yang levelnya wilayah, cabang atau ranting. Dibikin forum di sana. Nah, dari forum tadi, purpose-nya bisa juga dibuatkan untuk pemberdayaan pendidikan, untuk sosial ekonomi, ya. Termasuk dalam konteks interaksi adalah misalkan untuk pendidikan ya, bagaimana fasilitas pendidikan Muhammadiyah itu memberikan prioritas lebih tinggi kepada mereka yang anggota Muhammadiyah, misalkan gitu. Bisa aja ada rule bahwa yang diberikan adalah anggota Muhammadiyah yang rajin mengikuti kegiatan organisasi, dan dia dapat prioritas untuk daftar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan juga bisa dikaitkan dengan beasiswa. Gitu ya. Kalau nanti ada program-program beasiswa, baik yang sifatnya nasional, tinggal pilih kampusnya di mana, atau beasiswa untuk kuliah atau untuk sekolah di fasilitasnya Muhammadiyah, dan sebagainya. Dan juga pasti banyak sekali kegiatan ekonomi seperti koperasi, ya, kredit mikro, mentoring, ya, kemudian program-program plasma, maupun program kerjasama lainnya. Ini bisa dilakukan ini dalam konteks interaksi, ya. Karena siapa orangnya, bagaimana terkoneksinya, ya. Kemudian dia terdaftar di organisasi mana, kemudian dia bisa mengikuti interaksi di dalam ekosistem ini. Nah, dari berbagai macam interaksi ini, apapun modusnya, itu nanti bisa digiring ke suatu transaksi yang paling simpel dan yang paling banyak duitnya itu urusan zakat, infak, sedekah. Ya, maka yang tadinya mungkin terkotak-kotak atau susah dan sebagainya, baik dengan web dan mobile apps, maka harusnya bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah lebih terarah. Artinya diserahkan kepada
lembaga dari Muhammadiyah untuk bisa mengurus. Termasuk kalau di sana kita mau membangun crowdfunding, ya, dana sosial, dana bantuan sesaat, ya, berupa donasi dan sebagainya. Ya, misalnya pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan fasilitas apa, atau kita mau wakaf, istilahnya apa tuh? Kalau kita mau wakaf per meter persegi di suatu fasilitas, gitu ya. Nah, maka misalkan kita ada suatu fasilitas, katakanlah pendidikan, seluas 1.000 meter persegi atau 10.000 meter persegi, maka kita membuka wakaf per meter perseginya dihargai misalkan 1 juta. Ya udah kita wakaf, nanti kita dapat sertifikat kepemilikan 1 meter persegi di dalam tanah yang 10.000 tadi. Sehingga kontribusi kita 1 meter persegi dengan 1 juta rupiah, insya Allah menjadi amal yang tidak terputus. Ya. Atau yang simple, transaksi perdagangan, ya, mau jual beli, lelang, grocery, retail dan sebagainya, termasuk payment, ya, payment pembayaran utilitas PLN, air, telepon, ya, tagihan-tagihan lainnya. Nah, kalau kita sebagai member organisasi Muhammadiyah terdaftar di sini, terkonek, ada komunikasi, ada give and take-nya, ya, ada connectivity-nya, ada komunikasinya, ada interaksi, saya bisa berpartisipasi, mendapatkan pencerahan, saya juga bisa mengkritisi, saya bisa melakukan pengajuan pertanyaan, lalu saya juga bisa melakukan transaksi untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari beli beras, beli minyak goreng, saya bisa zakat, saya bisa infak, saya bisa bayar PLN, bayar air, telepon. Kan hampir the whole cycle kehidupan manusia itu within ekosistem ini gitu. Ya, jadi orang tidak akan lari lagi karena semuanya udah ada di sini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau organisasi melihat profil organisasinya itu sudah mendekati seperti diamond, seperti berlian, kecil di bawah, jadi anggota mudanya kecil, dan perlu memperluas keanggotaan, serta perlu mengajak anggota lain masuk ke dalam ekosistem digital, maka member yang sudah aktif sekarang pasti akan mengajak yang lainnya untuk masuk ke dalam ekosistem digital ini. Ya, dan insya Allah akhirnya semuanya akan terbangun rasa memiliki, sehingga akan ikut membangun menjadi lebih besar gitu. Misalkan dia sudah mau pensiun, dia akan dapat uang pensiun yang cukup besar, katakanlah 15 juta, ya. Dia bisa nanya ide apa dengan duit 15 juta, atau sebaliknya dia bisa funding dengan 5 juta, ayo kerjasama apa yang bisa kita lakukan dengan 15 juta sehingga saya masih bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari 15 juta ini, ya, untuk program pensiun. Atau semua orang tahu, yang orang tua, apalagi yang difabel, mungkin untuk bisa bergerak dan bekerja itu susah, sehingga membuka para pengusaha lain untuk membuka lowongan pekerjaan khusus difabel, ya, atau khusus orang tua. Ya. Jadi seperti kejadian di Singapura, ketika gerontologi, ya, masalah orang tua ini merebak, termasuk difabel, terutama yang Down syndrome, maka akhirnya diminta seperti McDonald's, Kentucky, Pizza Hut, dan sebagainya yang banyak di retail, memperkerjakan mereka yang difabel tadi, ya, Down syndrome maupun orang tua. Itu untuk apa? Untuk cleaning, untuk mengumpulkan tray, nampan makanan, sendok garpu, membersihkan meja, membersihkan lantai. Ya. Nah, yang menjadi beban negara adalah membuat kampanye bahwa bekerja dan menjadi produktif itu lebih berharga dibandingkan menjadi parasit pengangguran. Sehingga pekerjaan apapun itu terhormat. Akibatnya orang yang tadi menjadi pelayan, pembersih, cleaning service itu mau mengisi kesempatan itu karena sudah dikampanyekan bahwa semua orang itu harus bekerja. Dan apapun jenis pekerjaannya adalah selama itu halal dan baik, itu adalah pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang produktif. Saya nggak bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, apalagi misalnya Jakarta gitu kan.
ya Bang Santani atau siapapun atau saya sendiri ujuk-ujuk jadi pembersih di suatu counter gitu, mungkin merasa gengsi dan malu ya. Gitu ya. Nah itu PR besar sih di bangsa Asia ya untuk membawa pesan bahwa apapun pekerjaan yang produktif dan halal itu adalah baik dan terhormat. Oke, ini adalah big picture-nya. Saya tanya dulu nih, Bang Santani udah dapat ya? Ya, dapat benang merahnya. Sangat menarik ya. Ini Sistematis nih. Bisa meledak kemana-mana nih Pak, idenya nih kalau ngomong ide ya bisa meledak kemana-mana. Ya, bisa berkembang ini. Karena memang Bang, Pak ya, sebelum pandemik aja orang sudah mulai digital kan. Betul. Seiring dengan makin sulitnya, kan saat itu Jakarta masih cukup macet ya, nggak seperti sekarang nih. Orang sudah mulai batasi, oke, pertemuannya melalui online meeting aja segala macam. Pengguna handphone pun makin gila sekarang, makin meningkat, apalagi setelah pandemi, belajar semua dari anak-anak yang nggak punya handphone jadi punya, anak yang nggak tahu Zoom jadi tahu Zoom gitu ya. Sehingga kalau saya simpulkan tercipta masyarakat digital ya. Sehingga ya apalagi sudah ada Gojek, Bukalapak segala macam ini, sehingga aplikasi yang kita tawarkan ini menurut saya momentumnya pas gitu. Yang pertama memang situasinya sudah mendukung, yang kedua di kedua organisasi besar ini yang ini belum ada gitu. Tinggal siapa yang mulai duluan gitu, curi start. Ya dari kitanya duluan menawarkan dan siapa duluan yang ambil ini sebagai peluang gitu. Betul. Sekarang kalau di websitenya Muhammadiyah ya, ini flow-nya yang sudah ada Pak, ya, diagram yang kanan. Nah, kemudian ini tekstual ini semua dari website dia. Terus terang aja saya agak prihatin ya. Nah ini jadi, peluang nih, kalau prihatin peluang ya. Jadi kartu anggota Muhammadiyah ya kan, Katam ya, atau bacanya apa nih, Katam. Itu, nah ini kan, untuk syarat kalau mau jadi pimpinan. Kemudian untuk jadi pimpinan atau karyawan di fasilitasnya Muhammadiyah. Ya. Baru ini nomor 3 nih. Atau bagi kader simpatisan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan Muhammadiyah. Ini kan loose sekali nih Pak, yang 3 ini. Kemudian, apa fungsi yang didapat dari kartu ini? Kepuasan dan kebanggaan pribadi sebagai anggota Muhammadiyah. Kan? Dan terakhir adalah agar dapat menjadi anggota teladan. Nomor 3 ini Pak. Ya, simpel pertanyaannya. Jadi apa syarat untuk jadi anggota Muhammadiyah? Nah, jawabannya apa? Hal yang sama saya tanya ke NU, nggak ada syarat Pak. Terus saya tanya, apakah harus Islam? Apakah harus orang Islam? Yang NU bilang tidak harus. Nah ini yang Muhammadiyah, NU nomor 3 ini tidak mudah dijawab loh Pak. Ya masih ngambang ya. Kalau NU kan misalkan syaratnya harus pernah mondok, misalkan gitu ya, pernah mondok. Wah berarti kalau kayak saya kan nggak pernah mondok, waduh nggak bisa jadi anggota NU nih. Tapi terus mungkin dibuka anggota NU jalur umum, misalkan. Sepanjang dia mau berperan aktif dengan baju NU, ayo masuk. Kan sama juga ini Muhammadiyah, nomor 3 ini kan. Selama mengamini tujuan Muhammadiyah, karena disebutkan azasnya kan Islam Pak. Ya kan artinya ginilah, apakah kalau kita ngomong anggota itu kan seolah-olah betul-betul anggota terdaftar, terlibat aktif itu anggota. Ya. Tapi ada juga yang bikin abu-abu, dibilangnya keluarga Muhammadiyah, gitu kan, atau keluarga NU. Nah, kan lebih loose lagi definisi keluarga itu apa, gitu ya. Nah ini dari sini Pak. Nah, jadi strategi pertama untuk membangun ekosistem digital adalah pengelolaan keanggotaan, ya, peserta kelembagaan. Jadi pertama bagaimana kita bisa dapatkan data pribadi dan keluarga, kalau memang keluarga itu juga harus ada. Gitu. Jadi di sana ada seperti yang sudah disebutkan di depan, ada profesi, itu pastilah jenis kelamin, umurnya, pendidikannya, profesinya apa. Kalau dia punya usaha, ya sekalian data usaha, ya kan? Apakah peternakan lele, apakah usaha warung, apakah usaha pertambangan, usaha consulting, ya. Dan lokasi, entah itu lokasi usaha, lokasi rumah, lokasi warungnya, segala macam. Artinya fotonya itu di tagging dengan location, bagusnya kan gitu. Sehingga
nanti bisa di relate ya, posisi dia. Nah, kartu itu ada yang simple seperti ini di tengah ini, kartu Muhammadiyah atau yang kemarin ini, ya, kartu dari dia. Atau juga ada kartu anggota virtual karena dia mendaftarkan menggunakan mobile phone. Ya. Atau bahkan bisa kerjasama co-branding dengan lembaga keuangan biasanya, terutama misalkan yang menyediakan e-money atau debit card. Nah, NU itu sudah pernah kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah mengeluarkan debit card. Nah, apapun jenis kartunya, nanti ada nomornya itu, baik dari barcode yang 2 dimensi, kemudian ada nomor digitalnya, nomor numeriknya, kemudian juga QR code. Apa manfaat dari kartu ini untuk pemegang kartu? Pertama, identitas. Kedua, merekam aktivitas. Nah, jadi kalau dia datang ke acara pengajian, acara seminar, acara workshop, apapun namanya, yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah, maka bisa direkam tuh Pak. Dan itu masuk dalam history partisipasi dia di kegiatan Muhammadiyah. Menarik banget. Ya, jadi misalkan teknologi setempat itu adanya, wah kita cuma adanya handphone, nggak apa-apa, handphone juga kalau yang agak maju bisa membaca QR code, langsung aja dicetak dengan model kamera itu bisa Pak. Atau barcode yang normal ya Pak, barcode-nya pengganti keyboard itu langsung di komputer, ya mana kartunya, flag mana atau handphonenya tunjukin di scan ini kan, barcode yang baris itu. Selain identitas menjadi rekaman aktivitas, jadi link kan Pak ya, bahwa si A hadir di seminar ini, hadir di acara apalah gitu kan, segala macam. Kemudian dia bisa di website maupun di mobile, dia mengikuti kan informasi-informasi. Ya, dengan identitasnya maka dia bisa ikut di forum-forum. Dia bisa tanya, dia bisa sharing. Akhirnya misalkan nih di acara di forum halal misalnya, di pojok halal. Wah, misalkan usahanya dia usaha simpan pinjam misalkan. Oh, dia mungkin banyak mempertanyakan tuh mengenai hukum-hukum Islam mengenai simpan pinjam. Atau dia jualan yang paling gampang ya pasti makanan. Ya. Kalau ini haramnya di mana, halalnya di mana, kalau saya pakai gini, ini haram apa enggak. Akhirnya orang tahu, oh Pak Bambang usaha kuliner ya, misalkan kulinernya pecel lele, ya kan? Nanti ada yang nanya, kok lele di Malaysia dibilang haram, sedangkan lele di Indonesia secara umum dianggap halal. Bedanya apa? Yang mesti ada yang bisa jawab tuh, dan sebagainya lah. Kemudian ini Pak, partisipasi di bidang pendidikan sosial. Jadi kalau rekaman aktivitasnya rajin Pak, aktif ya kan, di mana-mana. Kemudian di salah satu pendidikan manajemen di Muhammadiyah mengatakan, oke, kita mencoba memberikan prioritas kepada anggota Muhammadiyah yang aktif. Definisi aktif itu apa? Misalkan minimal telah mengikuti 10 kali acara organisasi setingkat ranting atau cabang. Jadi langsung tahu, oh si Bambang ini aktif sekali. Terus ditawarkan, Bang kalau mau masuk ke Universitas Muhammadiyah, fakultas apapun, prioritas Pak. Misalkan gitu. Karena ada link sama ini kan Pak. Bisa di link gitu. Atau memang program beasiswa secara umum. Ada program beasiswa, misalkan kita akan mempromosikan digital marketer. Ya, kemudian Muhammadiyah bilang, oke, kita akan membuat digital marketer yang Islami. Ya, kita akan mencetak 100 digital marketer Islami. Yuk, kita bikin programnya di universitas mana, kita bikin beasiswa untuk 100 orang. Nah, kan bisa diumumkan, lalu orang bisa apply kan Pak? Apply mahasiswa. Mungkin di sini ada syarat-syaratnya, tadi aktivitasnya berapa, ya, seberapa dia berkontribusi kepada Muhammadiyah, maka dia bisa dapat beasiswa, atau kondisi ekonominya mungkin perlu dibantu dan sebagainya. Sama juga dengan magang Pak. Ada informasi, oh anak saya mau magang nih, udah semester 6 mau magang. Siapa yang bisa terima magang administrasi, magang keuangan, magang produksi, magang di teknik, magang di komputer, atau bahkan lowongan pekerjaan sekalipun. Ya, cari loker, lowongan pekerjaan. Nah, dengan kartu, dengan identitas, maka dia juga berpartisipasi di perekonomian.
Entah itu e-commerce model yang simple jual beli, apakah itu jual beli B2B atau B2C, modelnya grocery, modelnya lelang, simpan pinjam dan sebagainya. Dia bisa ikutan. Jadi kalau saya punya fasilitas simpan pinjam, lalu si Pak Bambang terdaftar, melakukan simpanan senilai 1 juta, lalu mau minjam 5 juta, dilihat semua rekodnya. Oh, dia aktif, di forum juga baik, anak-anaknya dapat beasiswa, oke. Dengan mudah diluluskan peminjaman 5 juta atau 10 juta atau berapapun. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan loyalty atau reward. Jadi aktivitas-aktivitas ini bisa aja ditempelkan poin. Jadi kalau aktivitas ranting itu setara dengan 10 poin, kalau cabang 50 poin, kalau wilayah 100, kalau nasional mungkin 1000 poin. Jadi dia mengumpulkan tuh loyalty yang nanti bisa dipakai apapun, program-program yang berhubungan dengan keloyalan seseorang. Gitu. Atau yang lebih konkret lagi, baik yang virtual maupun kartu, bisa dijadikan diskon card. Ya kan? Jadi kalau kita ke Alfamart atau ke Indomaret kan selalu ditanya, member nggak Pak? Ada kartu membernya? Gitu kan? Sama aja ini. Oh ya saya member Muhammadiyah. Oke Pak. Jadi kita bisa hak misalkan aja 5% atau 10%. Atau kalau ini e-money, itu malah bisa langsung dijadikan payment card. Ya, untuk bayar tol, untuk seperti biasanya untuk belanja, payment card. Karena ini bersifat sebagai e-money. Nempel ke Kementerian Sosial, maka Muhammadiyah bisa memprofil keseluruhan anggotanya, lalu mendata siapa yang sebetulnya layak mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Ya. Nah, di sana pasti sudah tersedia juga, artinya Muhammadiyah mengendorse profil orang ini atau keluarga ini, kemudian ada data keuangannya, bank, dan sebagainya, maka Muhammadiyah bisa menyalurkan BLT yang langsung ke anggotanya Muhammadiyah sendiri. Juga ngomong dengan, tadi kan, pengusaha Chinese, kemudian atau pengusaha-pengusaha apa, misalkan Mayapada Group, ya, Salim Group, Astra Group. Pasti bantu. Oh, iya, menyumbang 100 miliar ke Muhammadiyah untuk BLT. Kan bisa itu, langsung itu promosi luar biasa. Nah, bagusnya kalau NU dan Muhammadiyah itu, apalagi basisnya agama, maka kita punya asumsi para pengurus itu dianggap amanah. Secara de facto udah dianggap amanah, ya kan? Akhirnya, kalau kita bergerak di dalam ekosistem NU dan Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah mungkin ya, maka lebih loose gitu. Iya. Lebih nggak perlu banyak kontrol karena amanahnya tebel gitu. Registrasinya apa? Ya kalau registrasinya puluhan juta rapi, maka dia bisa profiling anggotanya kan Pak. Jadi untuk organisasi dia dapat profiling anggotanya kan Pak. Demografinya. Jadi analisanya bisa macam-macam itu, ya termasuk ini, ya, ke sosial, potensi ekonomi, potensi sosial dan sebagainya. Di sana ada sebarannya, ada lokasi dan sebagainya. Oh itu luar biasa sekali bisa diolah. Kemudian ini juga bisa ini dipakai untuk akses kontrol, Pak. Bisa diundang, bisa dikontrol, bisa dimonitor pergerakannya. Kan? Bapak kalau install aplikasi kan salah satu permit yang ditanya adalah informasi lokasi boleh diakses apa enggak. Gitu ya. Kalau kita bilang iya boleh, maka kemanapun dia bergerak kan ketahuan itu. Kemudian aktivitas yang diikuti bisa direkam, ya, mulai dari acaranya itu sendiri, ya, baik di tempat terbuka, tempat tertutup, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini, komunikasinya bisa dilakukan kan, karena sudah terkonek, maka pesan-pesan, pengumuman, informasi bisa disampaikan gitu, dengan mudah, dengan cepat. Juga untuk mobilisasi, dalam situasi emergensi atau suatu ada kegiatan-kegiatan massal bisa dimobilisasi dengan mudah. Ya. Termasuk dalam situasi COVID kan, bahwa misalkan Jateng gitu kan, gerakan di rumah saja gitu ya. Itu kan kalau organisasi ini ikut menyampaikan pesan pemerintah, pasti lebih didengar lagi kan Pak? Karena ada ikatan emosional dan trust. Jadi banyak sekali yang bisa dipakai loh ini. Sehubungan dengan kemesraan juga dengan pemerintah maupun organisasi resmi lainnya. Ya tadi kan,
dia bisa mendesain program-program apapun kan, bantuan pendidikan, bantuan sosial, ya kan, sifatnya kayak pendidikan, yang simpel tadi kan, prioritas. Fakultas ini lebih kita prioritaskan buat organisasi anggotanya sendiri atau keluarganya sendiri, kan bisa. Ya. Atau memberikan beasiswa khusus karena ada proyek khusus, atau beasiswa secara umum, atau bantuan sosial ya Pak ya, baik untuk yang misalkan yatim piatu, duafa, termasuk juga yang panti werda ya, untuk orang tua ya, yang udah nggak mampu, yang nggak produktif. Dan sosial ini juga termasuk tersirat misalkan lowongan kerja, ya, kesempatan berkontribusi, kerjasama dan sebagainya. Kemudian ini nanti loyalty dan reward ini bisa konkretnya bisa macam-macam tuh ya. Bisa dihubungkan dengan benefit, bisa dihubungkan dengan endorsement dari pihak ketiga, ya, kelompok pengusaha lainnya, atau yang lebih advance lagi masuk sini nih Pak, gitu, ya. Untuk payment maupun discount card. Gitu. Kan keren tuh. Kalau ke Surya Mart, diskon berapa? 10-15%. Gitu. Halal Mart, gitu ya, diskon. Oke. Dari sini dulu Pak, ini big picture nih Pak ya. Jadi kalau Bapak ditanya kan, kita capek-capek meregister mereka tuh buat apa sih? Anda tunjukkan ini aja, mungkin udah belalak nih. Nah ini contoh secara ilustrasi saja ya. Jadi proses pendaftaran itu sebaiknya itu adalah SWA entry, ya. Jadi dia buka website atau dia buka mobile phone, dia daftarnya sendiri sebagai anggota kan. Jadi nama dengan gelarnya segala macam kalau salah ya salah dia, gitu kan. Cecep Gorbachevnya itu pakai CH atau pakai V atau pakai F, itu salah dia gitu kalau salah. Dokternya D-nya besar atau D-nya kecil. Ya. Kemudian karena itu SWA entry, maka nggak perlu nunggu operator untuk masukin data kan Pak. Nggak ada orang ngirim email, nggak ada yang ngirim form. Ya, dia masukin aja langsung sendiri. Ya. Mulai dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, mungkin agama, lalu alamatnya di mana, dia pilih kota-kotanya, kota kelurahan kecamatannya sesuai dengan data Indonesia. Jadi ini lebih cepat, lengkap, dan akurat. Nah, nanti secara prosedur baru ada verifikasi Pak. Kan gara-gara kampanye digital ecosystem, kemudian ujuk-ujuk ada jutaan orang masuk gitu Pak. Ini benar ini semuanya anggota Muhammadiyah, kan mesti ada yang memverifikasi Pak. Ya kan? Di suatu ranting atau di suatu kelurahan atau di suatu desa, ujuk-ujuk 1.000 orang mendaftar di situ. Ini beneran tuh. Desa apalah namanya, desa ABC, bener nih 1.000 orang daftar jadi Muhammadiyah gitu kan. Nah, jadi si orang ranting secara organisasi diberikan otonomi dan kewajiban memverifikasi bahwa iya ini memang ini anggota kita dan akan aktif, bisa aja gitu kan, akan aktif di terdaftar di cabang misalkan desa ABC tadi. Yang dari desa-desa kelurahan tadi kan ngumpul di cabang Pak, di suatu kota juga memverifikasi, dia bisa aja tutup mata apapun yang dikatain ranting, saya setuju aja dah, bisa aja tuh. Jutaan orang tahu-tahu jadi anggota ya. Dari cabang juga kalau perlu sampai ke wilayah, maka wilayah juga perlu verifikasi atau tutup mata, terima aja semua. Jadi bisa jadi nanti ada ledakan loh Pak, ada ledakan legitimasi anggota Muhammadiyah. Gitu. Dan baik secara teknis maupun mental mesti siap pengurus Muhammadiyah. Apalagi benefitnya bisa langsung dirasakan pula gitu. Waduh, keren banget ya. Nah ini masalah pendaftaran. Jadi banyak yang nanya, Pak cara daftarnya gimana tuh? Yang kalau waktu itu NU ya, yang 100 juta orang gimana daftarnya? Pakai form atau pakai Google Form atau gimana? Enggak dong, SWA entry dong. Ya kan, pakai web atau pakai handphone. Nah, kalau yang nggak punya web, nggak punya, misalkan di daerah pelosok Pak ya, atau ekonominya tidak mampu, kan dia bisa ketemu pengurus ranting, Pak. Ya, pengurus ranting pakai motor, samperin rumahnya, langsung daftarin. Bapak, Ibu nih, siapa yang mau daftar Muhammadiyah, langsung ini, mana KTP-nya, mana kakak, saya lihat, dia sama datanya, langsung di entry Pak. Langsung keluar, selesai. Jadi pengurus ranting juga bisa dimobilisasi untuk menjaring anggota dan langsung memfilter kan, anggotanya itu anggota yang legit, yang memang bisa diajak menjadi anggota yang baik, gitu kan. Kan jadi begitu kan Pak, dia bisa dengan handphone, dengan tabletnya dia langsung aja daftarin tuh, kayak rumah ke rumah gitu. Bisa. Atau dia
ranting, ngadain kegiatan pengajian, langsung sedulur yang belum pernah terdaftar, yuk ngantri langsung didaftar. Nah, langsung tuh pakai tablet, mungkin ada 5 tablet gitu kan, diantri gitu Pak ya. Jadi teknis operatif menjaring anggota itu mudah sekali dan banyak caranya. Kalau sudah mobile app-nya sudah jadi, bisa pakai tablet, bisa pakai komputer, gitu. Jadi tidak boleh lagi, tidak perlu lagi berbasis form. Oh. Nah foto juga gitu Pak, ya kan? Disediakan aja backdrop yang bagus, putih atau hijau atau apapun warnanya, suruh duduk langsung foto, cekrek langsung masuk. Nah atau dalam situasi terbalik tadi, saya mau daftar kemana? Oh ke kantor ranting itu, datang ke kantor ranting. Kan? Pak, nyun sewu, saya mau daftar. Oh silakan Bu, duduk. Mana alamatnya? Langsung di depan dia kan, pakai komputer atau pakai tablet atau pakai handphone. Oh ibu foto dulu ya, waduh nggak bawa foto, nggak apa Bu, duduk situ saya foto, cekrek, jadi. Selesai Pak. Gitu. Jadi dengan mekanisme seperti ini memudahkan mekanisme pendaftaran dan verifikasi, serta merta legitimasi keanggotaan akan naik luar biasa. Nah begitu itu masuk Pak datanya, kan langsung bisa dipakai itu macam-macam nih demografi di bawahnya Pak. Ya kan, jadi coba di daerah Sumedang ada berapa orang ya? Ada misalnya 5.000 orang, boleh gede banget itu. Diklik lagi kan seperti Google gitu. Ini di desa mana aja ya, di kecamatan mana yang gede? Oh di sini yang gede. Usahanya apa? Oh kebanyakan pengusaha tahu Sumedang. Kenapa nih mereka rajin banget? Oh ternyata mau dapat kredit mikro, kredit UMKM yang di-endorse sama Muhammadiyah. Oh ya nggak apa-apa. Kan itu Pak ya, jadi saling menarik gitu kan. Ada program menarik anggota atau ada anggota bisa dibuatkan program. Jadi dari ini nanti analisanya muncul yang paling bawah nih Pak, potensi sosial sama potensi ekonominya Pak.